Jadi, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Nehemia 5 ayat 6. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dari berita-berita itu. Adik-adik, ketika pembangunan tembok Yerusalem dalam proses pengerjaan, ada kenyataan yang muncul bahwa banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, mereka harus menggadaikan ladang, kebun anggur, rumah, bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Untuk membayar pajak kepada Raja Persia saja, mereka terpaksa harus menggadaikan barang-barang milik mereka sendiri dengan bunga yang lebih tinggi kepada rentenir, dan ini berujung kepada hutang. Hal ini membuat Nehemia sangat marah dan membangkitkan keprihatinan Nehemia. Lalu Nehemia mengumpulkan orang-orang kaya dan menegur mereka karena perbuatan mereka telah membuat orang Yahudi tercemar di antara bangsa-bangsa kafir. Keadilan tidak dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan dan orang-orang yang mengalami penindasan di tengah-tengah mereka. Nah, Nehemia sebagai orang yang diutus oleh Allah, ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran Taurat Allah di tengah-tengah bangsanya. Atas anugerah Allah, Nehemia pun berjanji untuk berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka, sehingga apa yang dilakukan oleh Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka. Nah, adik-adik, kata-kata Nehemia sekali lagi menyentuh hati orang-orang Yahudi, dan mereka berjanji untuk mengubah kelakuan mereka. Nehemia membuat mereka bersumpah mengenai janji mereka. Setelah mereka menyatakan sumpah mereka, Nehemia mengebaskan jubahnya dan berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas oleh Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya." Semua orang yang berkumpul itu berkata, "Amin." Lalu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Dan mereka berbuat sesuai dengan janji itu. Nehemia tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi haknya sebagai bupati dari kerajaan Persia. Ia sendiri turut menyumbang untuk pembangunan tembok Yerusalem. Selain itu, ada kurang lebih 150 orang yang ikut duduk makan di meja Nehemia, yaitu orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Lalu Nehemia berdoa, "Ya Tuhanku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini." Nehemia berharap Tuhan memperhatikan dirinya sebagai kepala dari bangsanya dalam pengertian Tuhan mau memberkati tindakan-tindakan yang dilakukan Nehemia bagi bangsanya. Adik-adik, perbuatan Nehemia membawa pikiran kita kepada Kristus yang memberikan dirinya bagi umatnya, yang tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Begitu juga dengan kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas, yang telah memberikan kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada orang yang lemah dan tak berdaya. Keadaan ini dibuktikan dengan sungguh ketika Allah rela berkorban hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan pemulihan kembali keadaan manusia. Yesus juga memulihkan keadilan sosial bagi umatnya dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan. Tolong kami untuk dapat peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin.